Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Siti Uryani dengan NIM 23211-369 bersama partner saya. Saya Rika Ramadana dengan NIM 318. Oke, di sini kami akan menjelaskan terkait perbedaan pandangan para ulama tentang tadarus masjid dengan menggunakan speaker masjid. Yang pertama yaitu tadarus secara bahasa. Dalam bahasa Arab itu berarti tadarosa, yaitu kegiatan membaca atau mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan tujuannya untuk menjaga kesempurnaan bacaan dan menghayati maknanya, seperti itu. Nah, perbedaan pengertian speaker masjid ini diperbolehkan atau tidaknya itu memiliki dua versi, yaitu tradisional dan modern atau orang muda dan orang tua gitu kan. Kalau menurut tradisional itu kayak masih primitif gitu loh, kurang percaya. Maksudnya kayak dikit-dikit dianggap bid'ah gitu mestinya. Terus masih percaya terhadap primitif tokoh-tokoh agama. Kalau ini bid'ah gitu, jadinya nggak boleh menggunakan speaker masjid tersebut. Terus kayak kurang menerima perubahan baru. Kalau speaker masjid itu sebenarnya diperbolehkan untuk dakwahnya juga, tapi kalau masyarakat tradisional itu masih belum semuanya tuh menerima tersebut gitu. Nah, perbedaan pengertian speaker masjid ini diperbolehkan atau tidaknya itu memiliki dua versi, yaitu tradisional dan modern atau orang muda dan orang tua gitu kan. Kalau menurut tradisional itu kayak masih primitif gitu loh, kurang percaya. Maksudnya kayak dikit-dikit dianggap bid'ah gitu mestinya. Terus masih percaya terhadap primitif tokoh-tokoh agama. Kalau ini bid'ah gitu, jadinya nggak boleh menggunakan speaker masjid tersebut. Terus kayak kurang menerima perubahan baru. Kalau speaker masjid itu sebenarnya diperbolehkan untuk dakwahnya juga, tapi kalau masyarakat tradisional itu masih belum semuanya tuh menerima tersebut gitu. Oke, kita next dulu. Di sini ada dalil terkait etika dalam ibadah dan kehidupan sosial. Jadi ada beberapa, yaitu kesatuan hak asal manusia. Jadi bahwa semua manusia itu berasal dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi yang kedua, terus ada tujuan yaitu keberagaman. Jadi agar mereka saling mengenal keberagaman ini bukan untuk saling menghina atau merendahkan, tetapi untuk memperkaya interaksi dan juga belajar satu sama lain. Jadi di sini tujuannya itu bukan saling menjatuhkan satu sama lain, seperti itu ya. Kemudian ada berdasarkan ketakwaan. Jadi kemuliaan seorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh suku, bangsa atau ras nih, atau pula jenis kelamin, melainkan dari tingkat ketakwaan mereka kepada Sang Pencipta, seperti itu. Kemudian nih next kita ya ke regulasi pemerintah ya terkait pengeras suara masjid. Jadi pemerintah itu melalui Kementerian Agama RI telah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan speaker masjid atau pengeras suara di masjid atau di musola. Dalam surat edarannya itu dijelaskan bahwa yang pertama, pengeras suara luar hanya boleh digunakan pada waktu tertentu. Jadi seperti adzan, pengajian besar, atau hal-hal lain seperti itu. Yang kedua, kegiatan tadarus sebaiknya menggunakan speaker dalam masjid. Jadi manfaatnya agar tidak mengganggu masyarakat sekitarnya kita. Terus juga yang ketiga, volume suara harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Jadi jangan terlalu besar seperti di malam hari seperti itu ya. Lebih baik tidak terlalu besar saat menggunakannya. Seperti itu teman-teman. Nah, dari hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dua kecenderungan pandangan di kalangan tokoh masyarakat. Yang pertama ada pandangan pro kontraknya nih.
Jadi sebagian tokoh agama dan masyarakat itu mendukung bahwa penggunaan speaker luar dalam tadarus. Mereka melihat hal ini sebagai bentuk syiar Islam yang penting untuk terus dihidupkan selama bulan Ramadan. Jadi menurut mereka itu suara lantunan Al-Quran di malam hari menciptakan suasana yang religius atau membangun semangat ibadah kita di dalam mempererat tali ukhuwah Islamiyah, seperti itu. Yang kedua, ada pandangan yang di sisi kontrak atau di sisi lain. Sebagian tokoh menilai bahwa penggunaan speaker luar masjid itu secara terus-menerus, terutama hingga larut malam, dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar. Jadi khususnya juga pada anak-anak, lansia, atau orang yang sedang sakit, itu mereka berpegang pada prinsip bahwa Islam juga sangat menjunjung tinggi etika. Jadi sosial, toleransi, dan tidak mengganggu hak orang lain sebagaimana tercermin dalam berbagai dalil dan hadis, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, di tengah dinamika tersebut, peran tokoh ulama itu sangat penting ya, dan juga pengurus masjid dan tokoh masyarakat juga sangat-sangat penting. Jadi untuk menjadi jembatan kita dialog sehingga perbedaan pendapat itu tidak berkembang menjadi polemik yang merusak kekhusyukan ibadah dan keharmonisan sosial kita dalam bermasyarakat. Nilai-nilai musyawarah kita, saling menghormati, dan juga memahami perspektif orang lain menjadi. Oke, cukup sekian dari kami dari kelompok 9. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video kita kali ini, diskusi kita kali ini. Jika ada pertanyaan nih, bisa banget langsung aja ditanyakan ya teman-teman ya, terkait materi kita hari ini. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.